Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film The Babysitter yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan gila cantik yang aduhai bernama Bee. Ia berubah menjadi wanita yang ganas saat bekerja sebagai pengasuh bocah bernama Cole. Kira-kira keganasan apa aja yang dilakukan Bee kepada Cole? Film ini disutradarai oleh Joseph McGinty Nicole, dibintangi oleh Judah Lewis, Samara Weaving, dan para pemeran lainnya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita film ini kita akan diperkenalkan sama bocah yang baru aja puber bernama Cole. Saat itu ia lagi ketakutan karena mau disuntik di sekolahnya. Bocah yang satu ini takut banget guys sama jarum suntik. Ia juga sering jadi bahan bulian sama teman sekolahnya karena penampilannya yang culun. Scene pun berganti saat Cole lagi mau pulang ke rumah guys. Saat ia lagi jalan, ia dihadang sama bocah nakal yang sering membulinya di sekolah. Mereka pun mengejek Cole karena tahu kalau ia masih diasuh oleh seorang babysitter. Bocah yang bernama Jeremy ini pun terus mengejek Cole dengan nada yang so tau. Cole yang gak peduli dan malah balik mengejeknya membuat Jeremy marah dan mendorongnya. Tapi saat Jeremy berjoget karena merasa menang, tiba-tiba datang seorang wanita cantik dan aduhai yang langsung membela Cole guys. Wanita itu adalah Bee, seorang babysitter yang mau menjemput Cole. Karena kesal dengan tingkah laku Jeremy yang membuli Cole, ia pun membisikkan sesuatu yang membuat Jeremy kabur kocar-kacir. Setelah itu Bee pun langsung mengantarkan Cole dengan menggunakan mobil. Bee juga kelihatan lagi senang banget karena besok orang tua Cole pergi dan menyuruhnya untuk menjadi babysitter lagi. Bahkan nih ia sampai mengatakan kalau ia mau menjadi babysitternya Cole meski tanpa dibayar sedikit pun. Kira-kira kenapa ya? Gak lama kemudian mereka pun sampai dan Bee mengajak Cole untuk berpesta besok malam. Cole si bocah culun yang diam-diam menyukai Bee pun senang banget guys. Bahkan sampai salah fokus saat menatap ke gunung kembarnya Bee. Cole yang udah setuju pun akhirnya masuk ke rumah. Pada keesokan harinya Cole yang lagi ada dalam bis sekolah curhat kepada temannya Melanie tentang orang tuanya yang sering pergi keluar kota. Ia ngerasa kalau orang tuanya itu sengaja untuk ngejauhin Cole. Melanie mengatakan bisa jadi orang tuamu pergi karena mau mantap-mantap dan gak mau kamu ganggu. Ia juga mengatakan kalau Bee mungkin juga melakukan mantap-mantap saat malam hari di rumah Cole. Karena Melanie menganggap kalau orang dewasa pasti akan melakukan hal itu saat malam hari. Melanie menyuruh Cole untuk gak tidur nanti malam untuk melihat apa yang dilakukan Bee pada malam hari. Cole yang nafsu dengan Bee pun langsung tertarik dan gak sabar guys. Pada siang hari di sekolahnya, ia ngeliat babysitternya Bee baru aja keluar dari sebuah toko bersama seorang pria. Entah mereka pacaran atau enggak, Cole yang ngeliatnya pun cemburu. Pada sore harinya, kedua orang tua Cole pun lagi bersiap-siap untuk pergi. Gak lama ada seseorang yang datang yang ternyata adalah Bee. Cole yang udah berencana mau pesta pun malah terlihat senang saat orang tuanya pergi. Akhirnya mereka pun langsung berpesta di dalam rumah sampai lemes guys. Karena kecapean, mereka pun tidur bareng di sofa. Mereka berdua saling curhat sampai larut malam. Karena sadar udah terlalu malam, Bee langsung menyuruh Cole untuk tidur. Tapi Cole malah menolak karena ngerasa kalau ia nggak ngantuk sama sekali. Bee pun menawar Cole untuk minum minuman kobam supaya Cole ngantuk dan bisa tidur. Karena Cole udah merencanakan untuk begadang malam ini, ia membuang minuman itu dan berpura-pura meminumnya. Gak lama kemudian Cole masih video call bersama temannya Melanie di kamar guys. Melanie dan Cole ngerasa penasaran banget dengan apa yang akan dilakukan Bee pada malam hari. Pada saat udah hampir jam 12, Cole mendengar kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Karena penasaran, Cole pun langsung keluar diam-diam untuk memeriksanya. Dan ternyata Bee mengajak beberapa temannya untuk bermain di dalam rumahnya Cole. Permainan itu mengharuskan orang yang ditunjuk sama botol melakukan tantangan. Cole yang berada di atas pun anteng ngeliat kegiatan Bee dan teman-temannya. Pada saat itu Bee tertunjuk untuk melakukan tantangan. Salah satu temannya yang menang menyuruh Bee untuk mengadu lidah ke semua teman-temannya guys. Bee pun langsung melakukan tantangan itu dan mengadu lidah ke semua temannya satu persatu. Cole yang masih ngintip malah keenakan dan makin nafsu. Setelah itu sampailah giliran pria berkacamata yang harus mengadu lidah. Tapi nih pria itu ngerasa gugup dan ngerasa aneh karena ia baru kenal mereka tapi sudah harus mengadu lidah. Ternyata nih pria itu bukan pacarnya Bee, melainkan ia baru berkenalan dan langsung diajak ke sini. Bee pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau mereka hanya bersenang-senang. Dan terjadilah peraduan lidah dari Bee dan pria kacamata itu. Tapi tiba-tiba nih Bee menghabisi pria itu untuk dijadikan syarat ritual aneh yang dilakukan sama teman-temannya guys. Cole yang ngeliat dan mendengar kejadian itu pun langsung shock banget.
B dan teman-temannya langsung mengambil darah pria itu. Setelah mereka semua mendapatkan jatahnya masing-masing, B mengeluarkan buku tua dari koper besarnya. Mereka percaya kalau buku tua itu bisa mengabulkan semua permintaan mereka jika mengikuti semua ritualnya. B mengatakan kalau mereka tinggal satu syarat lagi supaya permintaan mereka dikabulkan. Syarat itu adalah mereka harus mendapatkan darah dari manusia polos yang gak berdosa guys. Gak lain gak bukan, syarat itu bisa mereka dapatkan dari Cole si bocah itu. Cole yang mendengar perkataan tersebut langsung panik dan kabur. Ia bersembunyi di dalam kamar dan langsung menelpon polisi. Karena polisi agak lama, Cole juga mencari barang-barang yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Ia juga berusaha untuk kabur lewat jendela guys. Tapi ia gak bisa turun ke bawah karena gak ada tali yang bisa ia gunakan. Tapi tiba-tiba nih ia mendengar B dan teman-temannya datang. Untungnya, Cole berhasil pura-pura tidur dan gak ketahuan kalau ia mau kabur. B pun langsung mengeluarkan jarum suntik untuk mengambil darahnya Cole. Terlihat mukanya Cole yang kaget karena ia takut banget sama jarum suntik. B juga gak sadar kalau Cole gak meminum minuman yang ia udah kasih obat tidur, dan merasa kalau Cole masih tidur dan gak akan bangun. Sampai akhirnya B dan teman-temannya berhasil mendapatkan darahnya Cole guys. Gak lama B keluar dari kamarnya Cole. Tapi saat Cole mau mencoba untuk kabur lagi, ternyata B sudah ada di dalam dan Cole pun pingsan. Cole pingsan karena efek dari pengambilan darahnya tadi guys. Saat Cole udah sadar dari pingsannya, ia sudah ditahan sama B dan teman-temannya. Sialnya, Cole yang berusaha kabur dengan pisaunya malah ketahuan. Gak lama tiba-tiba polisi datang ke rumah itu. Mereka yang ngelihat mobil polisi datang pun langsung panik. B marah banget ke Cole karena ia tahu kalau polisi itu datang karena ditelepon sama Cole. Karena takut, Cole langsung berteriak untuk meminta bantuan ke polisi. Tapi saat polisi baru aja masuk ke dalam rumah, salah satu pria mantan atlet itu langsung menyerang satu polisi itu. Karena penyerangan itu, polisi itu juga menyerang dan terkenal salah satu wanita yang bernama Ellison. Tembakan dari polisi itu mengenai salah satu gunung kembarnya Ellison guys. Tapi saat polisi satunya lagi-lagi lengah, B langsung menyerang dan menghabisinya. Akhirnya kedua polisi yang datang itu tewas di tangan B dan teman-temannya. Dan gak lama kemudian, Ellison yang terkena tembakan tadi ternyata masih hidup guys. Karena B dan teman-temannya lengah, Cole langsung kabur lagi ke dalam kamar. Tapi saat salah satu temannya yang kita panggil Niga ini mengejarnya, ia terdorong dan tewas karena terjatuh ke bawah. B yang marah karena temannya tewas langsung menyuruh temannya yang lain untuk mengejar Cole. Cole yang udah panik banget langsung kabur lewat jendela sesuai dengan rencananya. Tapi tiba-tiba pria atlet itu menarik tali buatannya Cole dan membuat Cole langsung jatuh ke bawah. Tapi untungnya Cole gak kenapa-napa dan membuatnya bisa kabur kocar-kacir. Cole masuk ke dalam gudang dan mencari barang-barang untuk pertahanannya. Karena sudah mendapatkan beberapa barang, ia memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan kecil di bawah rumahnya. Tapi ternyata di dalam ruangan itu terlihat banyak laba-laba besar dan jebakan tikus guys. Karena ngerasa ada yang datang, Cole langsung bersembunyi di bawah kain. Tiba-tiba datang seorang temannya B yang bernama Sonya. Karena curiga dan penasaran, ia juga masuk ke dalam ruangan kecil itu untuk memeriksanya. Cole yang masih ngumpet itu takut banget kalau ia sampai ketahuan. Sonya yang dipanggil pria atlet itu pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Cole yang panik ngeliat ada laba-laba di atas kainnya, menepok laba-laba itu dan mengenai salah satu jebakan tikus. Sonya yang mendengar suara dari jebakan tikus itu balik lagi karena yakin kalau Cole ada di dalam sana. Ia pun langsung mendatangi Cole dengan pisau di tangannya. Karena tahu Sonya balik lagi, Cole langsung menyalakan petasan besar yang ia ambil dari gudang tadi. Tapi sayang petasan itu meleset dan menancap di pasir. Untungnya Cole bisa langsung keluar dan mengunci pagar dari tempat itu. Petasan yang menyala tadi pun akhirnya meledak dan menewaskan Sonya yang terjebak di ruangan itu guys. Gak lama kemudian, pria atlet itu pun datang karena mendengar ledakan tadi. Pria itu juga merasa kagum karena Cole bisa melawan teman-temannya. Karena masih ketakutan, Cole pun langsung berlari buat ninggalin pria itu. Cole mencoba naik ke rumah pohon supaya nggak ditangkap sama pria atlet tersebut. Tapi tiba-tiba pria itu hilang dan udah nggak ada di bawah guys. Dan ternyata pria itu udah ada di belakang Cole dengan menaiki tali yang ada di sana. Saat pria atlet itu mau menyerang Cole, ia malah kejeblos karena rumah pohon yang ia naiki udah rapuh. Karena nggak berhasil memegang batang pohon, pria atlet ini pun tewas karena leher yang tersangkut di tali guys. Cole pun shock banget ngelihat pria itu tewas di depannya. Tapi tiba-tiba ada tembakan yang berasal dari B udah ngelihat Cole. Cole pun langsung kabur dengan lari terbirit-birit guys. Ia nggak sengaja masuk ke dalam rumah Melanie yang menjadi tetangga dan teman sekolahnya tadi. Cole yang bertemu Melanie pun langsung menceritakan tentang B yang ternyata bukanlah babysitter biasa.
Gak lama, Bi pun datang ke rumah Melanie. Cole dan Melanie langsung kabur dan bersembunyi dari kejaran Bi. Dan yang sialnya, kedua orang tua Melanie lagi pergi dan gak ada di rumah guys. Tapi untungnya nih, mereka berdua berhasil bersembunyi di dalam toilet rumahnya Melanie. Cole yang ngeliat Melanie pun minta maaf karena udah melibatkan Melanie ke dalam masalahnya. Cole juga menyuruh Melanie untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Melanie yang menatap Cole karena kagum akhirnya ngerasa baper dan langsung ngadu lidah seakan mereka udah ngerasa dewasa guys. Duh, lagi keadaan kayak gini malah sempet-sempetnya begituan ya. Cole yang ngerasa bersemangat setelah mengadu lidah pun langsung keluar dan menantang Bi si babysitternya. Tapi pada saat ia balik ke dalam rumah, ia kaget banget ngelihat rumahnya udah balik seperti semula, seperti nggak ada kejadian apa-apa guys. Saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia ngelihat masih ada buku keramat punya Bi tadi. Tapi tiba-tiba Ellison yang masih hidup tadi langsung menyerang Cole. Cole yang panik gak sengaja memukul gunung kembar punya Ellison yang terluka tadi. Ellison kesakitan dan langsung marah sama Cole. Sialnya Cole yang udah terdesak itu cuma mendapatkan sebuah memantik api untuk melindunginya dari Ellison. Tapi pada saat Ellison mau menyerang Cole, tiba-tiba ada Bi yang udah menewaskan Ellison dengan senapannya. Karena udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Cole, ia akhirnya mengancam Bi karena mau membakar buku keramatnya. Karena buku itu berharga banget untuk Bi, ia pun membujuk Cole supaya nggak melakukan hal tersebut. Cole yang marah pun bertanya untuk apa darah diambil dari dirinya itu. Bi menjelaskan kalau darahnya Cole akan dicampur dengan darah orang yang udah dikorbankan. Dan setelah tercampur, ia akan menuangkannya ke buku itu, supaya semua keinginan ia dan teman-temannya bisa tercapai. Bi juga bercerita kalau dulu ia juga bocah penakut kayak Cole, tapi ia menjadi berani setelah melakukan ritual tersebut. Akhirnya Cole pun sadar kalau selama ini ia udah dimanfaatkan babysitternya. Karena nggak terima, Cole pun membakar buku yang sudah membuat semua bencana itu terjadi. Bi yang panik melihat bukunya kebakar langsung berusaha memadamkannya. Cole yang berhasil keluar pun langsung ke mobil punya ayahnya Melanie dan menyalakannya. Cole yang tadinya culun dan penakut menjadi pemberani dan melakukan aksi berbahaya. Ia sengaja menabrakkan mobil itu ke rumahnya yang mengarah ke Bi. Akhirnya Cole yang selamat dari kejadian itu ngeliat kalau Bi sudah nggak berdaya guys. Cole langsung mendatanginya dan mengatakan kalau awalnya ia suka dengan Bi, tapi semenjak kejadian ritual itu ia kecewa dan marah banget ke Bi. Bi yang melihat dan mendengar perkataan Cole jadi terharu dan berharap bisa kembali ke masa sebelum kejadian itu terjadi. Cole yang udah kecewa banget akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Bi. Dan gak lama kemudian polisi baru datang karena laporan dari Melanie tadi. Melanie yang bangga dengan Cole pun langsung menghampirinya. Melanie pun memberikan kecupan manis ke pipi Cole karena bangga Cole yang sudah menjadi pria pemberani. Di saat yang sama orang tuanya Cole pun datang dan shock banget dengan kejadian yang dialami sama anaknya. Saat orang tuanya bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, Cole mengatakan, "Aku udah gak butuh babysitter lagi." Setelah itu satu orang pemadam masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Dan ternyata Bi yang tadi udah gak berdaya sudah hilang guys. Dan film pun berakhir. Gimana? Menegangkan banget kan guys? Kalian pasti udah tertipu dengan penampilan babysitter Cole yang cantik dan aduhai. Tapi ternyata wanita cantik itu adalah wanita yang ganas karena sudah bersekutu dengan makhluk lain lewat buku keramatnya. Dan belum jelas juga dari mana buku itu ia dapatkan guys. Dan udah pasti ia cuma berpura-pura sebagai babysitter untuk melakukan ritualnya. Oh iya, buat kalian yang suka dan penasaran dengan kelanjutan film ini, coba tulis setuju di kolom komentar ya. Karena masih ada kelanjutan film ini di part kedua yang rilis di tahun 2020. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar tentang film apa lagi yang mau aku review ke kalian.